mereka itu punya perasaan bersalah, jangan sampai membuat mereka itu punya rasa malu ya. Kamu itu lihat gak seperti anak tetangga, dia bisa ini bisa itu, jadi malu kan dia. Jadi mama ini malu punya anak kamu, masa di sekolahin mahal-mahal udah dilesin nilainya cuma segini. Dia jadi punya perasaan bersalah, betul kan? Dan itu akan dibawa terus sampai dia dewasa. Sama seperti kita ini gitu, ya. Sekarang ini kita ini harus putus rantainya gitu ya. Sudah, jangan sampai ke anak kita, cukup sampai di kita deh. Kita putus rantainya. Oke. Apati, grief dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan masuk ini lebih dalam lagi. Oke. Nah, sekarang kalau gitu Bapak Ibu ya. Nanti ini akan ditinjau lebih dalam lagi, masuk ya nanti setelah makan siang. Oke. Sekarang kalau begitu, semua orang kepingin sukses tuh pastinya. Ya kan? Sukses dalam bidang apa? Macam-macam, kesehatan, finansial. Ya. Yang paling gampang ukurnya itu sukses itu uang. Ya. Walaupun uang itu bukan segala-galanya, tapi tanpa uang kita nggak bisa membeli segala-galanya kan gitu. Ya. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai sesuatu yang mendikte kita. Ya, dia itu ada hanya karena sebuah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sikap mental yang benar. Oke, kalau gitu, siapa yang bisa bantu saya menjelaskan apa arti sukses? What is success means to you? Ya, apa artinya sukses itu bagi Anda? Berhasil. Jangan buat pernyataan menurut orang lain ya, yang menurut diri Anda sendiri ya. Kayaknya sih harusnya loh ya, sukses itu begini, jangan. Ya, karena ini kita akan nanti akan langsung merestrukturisasi jika itu tidak benar programnya. Jadi katakan apa yang Anda rasakan saat ini. Oke? Sukses bagi Anda itu apa? Memenuhi apa yang saya inginkan. Jadi selama itu belum terpenuhi berarti belum sukses, betul kan? Hati-hati dengan pernyataan itu. Ada lagi? Padahal kita katanya harus feel good kan? Nah kalau saya masih belum bisa memenuhi apa yang saya inginkan, saya nggak akan feel good dong. Betul nggak? Karena saya merasa belum sukses. Bagi saya sukses adalah tahu apa yang saya inginkan dan kemudian menolong orang lain untuk bertumbuh dan membagi, bisa ya mungkin itu ya, menolong orang lain untuk bertumbuh. Jadi tahu apa yang saya inginkan, kemudian berkembang, bertumbuh, dan setelah itu saya bisa menolong orang lain untuk menemukan yang terbaik dan bertumbuh. Oke, terima kasih ya. Menurut saya sukses itu apabila saya bebas dari tekanan dari apa yang menghambat diri saya sendiri, kemudian saya bebas untuk berhubungan dengan yang atas, kemudian bebas untuk menggunakan bebas finansial, bebas untuk membantu orang lain. Terima kasih. Oke, that's good ya. Nanti kita analisa ya. Ada lagi? Ya, Ibu. Sukses bagi saya adalah suatu proses dan merasa saya syukuri apa yang saya lalui itu. Jadi memang saya punya keinginan, di sana keinginan itu ingin saya capai, tetapi pada saat mencapai keinginan itu ada prosesnya. Nah, proses itu pelan-pelan itu suatu sukses bagi saya. Jadi artinya saya ingin membahagiakan orang tua, tetapi saya kan belum bisa maksimal. Tapi ini mencapai proses. Lah, proses dari kecil-kecil itu suatu sukses bagi saya. Terima kasih. Okay, that's good. Ada lagi nggak? Ini adalah apa yang saya renungkan, ya. Anda boleh setuju, boleh enggak, gitu ya. Tadi Anda sudah mendefinisikan sukses. Kita nanti akan balik lagi ke sana, ya. Kita akan melihat itu seperti apa, oke. Tapi kita akan melihat dulu proses kesuksesan itu seperti apa, oke. Kesuksesan itu berasal dari doa atau upaya yang terfokus, penuh keyakinan dan pasrah. Kira-kira Anda setuju nggak? Setuju nggak?
Ya. Tanpa doa atau upaya yang terfokus, kita nggak akan bisa mencapai sukses kita. Betul nggak? Kita sudah doa, kita sudah punya upaya, tapi kita nggak yakin. Nggak bisa juga. Ya. Kita udah doa, udah upaya, yakin, tapi nggak pasrah. Bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya kita jadi memaksakan kehendak, betul nggak? Sangat tipis bedanya antara keinginan dengan pemaksaan kehendak. Ya. Saya harus bisa mencapai income sekian. Ya. Saya pasti bisa marki bulan sekian, tanggal sekian. Memangnya siapa yang memastikan gitu? Ya. Betul nggak? Ya. Iya kalau Tuhan setuju, kalau enggak. Kalau misalkan dia itu sudah menyiapkan Anda untuk apa yang lebih tinggi dari marki? Juk. Anda ngotot marki. Gak bisa, maunya marki, tapi sebenarnya Anda ini juk, tapi Anda maunya marki, ya udah tunggu deh gitu ya. Ya. Anda udah ngotot, saya pasti bisa beli BMW seri 3 biru metalik. Ya. Joknya kulit seperti ini, saya pasti bisa. Saya harus bisa naik mobil ini. Ya. Ternyata di sana ya, malaikatnya cari-cari. Untuk Pak siapa ini? Pak Aris gitu ya. Masih kosong ya adanya ini yang BMW seri 7, tapi dia ngotot ya seri 3 gitu ya. Ya dia ngototnya seri 3 ya. Iya kan? Ya udah tunggu aja nanti kalau stoknya ada baru dikirim gitu. Ya Anda mungkin dapat tapi lama banget. Padahal harusnya Anda sudah dapat tahun ini gitu. Tapi karena stoknya kosong Anda tunggu. Ya, mungkin Anda dapatnya nanti 5 tahun lagi. Inden katanya. Stok di sana masih kosong gitu. Ya. Tapi kalau Anda doa, upaya, di sini doa sama upaya saya kasih garis miring. Ya, ini bukan dua hal yang terpisah. Upaya Anda setiap detik itu adalah doa kita. Ya. Itulah doa kita. Oke? Jadi Anda jangan asumsikan, saya sekarang berdoa. Nyong gitu, ya. Sekarang saya berupaya. Berupaya. Enggak akan jalan. Ya. Jangan pisahkan doa dengan upaya. Oke? Upaya Anda setiap detik itulah doa Anda. Ya. Oke. Nah. Oke, Anda sudah lakuin ini, sudah yakin, Anda nggak pasrah, Anda ngotot, maunya BMW seri 3 biru metalik. Udah nggak mau yang lain, pokoknya harus ini. Pokoknya ini enak banget deh, gitu. Ya. Anda nggak pasrah. Ya. Kalau Anda itu pasrah, Anda ngomongnya adalah, oke, saya maunya itu BMW seri 3 biru metalik, joknya kulit, interior seperti ini, dashboardnya seperti ini. Oke, setelah itu Anda pasrah ya, caranya. Atau yang lebih baik. Ya kan? Seandainya yang lebih baik bagi Anda saat itu kijang, ya terimalah. Karena mungkin Tuhan lebih tahu bahwa, kalau kamu tak kasih BMW, kamu belum bisa beli spionnya loh, 5 juta loh. Spion 1 loh, 5 juta gitu ya. Kalau saya kasih itu sekarang, kamu akan pusing kamu mikirin itu. Kamu nggak berani kemana-mana. Kan malah merepotkan kamu. Gitu. Betul nggak? Kita dikasih kijang. Pajaknya mahal katanya gitu ya. Yang seri 5 juta pajaknya gitu ya. Bu Eli barusan cari gitu ya. Oke. Tapi kalau memang kita sudah siap, mungkin kita dikasih yang seri 7. Ya kan? Yang lebih baik itu kita nggak ngerti, ya. Karena mungkin itu di luar pemikiran kita. Makanya Anda kasih suatu ending yang terbuka di belakang. Saya mau ini atau yang lebih baik. Ya udah, setelah itu ada pasrah. Anda harus saya lakuin semuanya. Ya. Oke. Tahun 99, saya dan istri saya menulis bahwa tahun 2003 kita akan naik Opel Blazer Montera. Yang tahun 99 itu kalau saya itu baru keluar, itu pun bagus banget ya. Tapi kan mahal tuh mobil itu, nggak tahu sekitar berapa ratus juta itu masih ya. Tapi mahal gitu. Kita cari secondnya aja deh. Ya, tahun 2003 kita mau naik mobil itu. Ya, ternyata meleset. Ya. Ternyata meleset, kita nggak dapat mobil itu. Ya. Dan tahun 2007 kita naik Nissan Terrano. Lebih baik nggak? Lebih baik. Ya. Meleset nggak apa-apa meleset, yang penting dapat kan gitu. Daripada enggak kan gitu. Ya. Oke, melesetnya pun juga nggak lama-lama, 3 tahunan paling, ya kan. Ya, jadi
Anda punya upaya doa, ya, Anda yakin dan itu pasrah. Letting go, ya. Jadi di situ Anda bisa nikmati hidup, Anda penuh syukur di sana. Oke, apapun yang terbaik yang terjadi pada diri kita, ya itulah sudah yang terbaik untuk diri kita. Kita boleh punya impian, kita boleh punya angan-angan, oke? Pastikan kita melakukannya dan jangan melekat pada impian itu. Ya, kita yang menentukan nasib kita, Tuhan itu hanya menyempurnakan. Ya, kalau dulu orang ngomongnya kita merencanakan, Tuhan menentukan, kan gitu kan? Ya, Anda boleh setuju sama saya atau tidak, ya. Tapi bagi saya, yang menentukan itu kita manusia, yang menyempurnakan itu Tuhan. Ya, saya mau nentuin mau ini atau ini, yang nentuin itu saya. Ya, tapi disempurnakan apa enggak, digenapin atau enggak, disetujui atau enggak, itu urusannya yang atas, kan gitu. Tapi yang nentuin saya. Ya, karena jika Anda merencanakan, kebanyakan orang adalah Anda merencana, tapi Anda nggak pernah nentuin. Dan akhirnya Tuhannya bingung, ini mau dikasih apa gitu. Dia cuma rencana doang kan ya. Ya, Anda harus tentukan yang mana. Ya, setelah itu Anda lakukan. Ya, terjadi atau tidak urusan yang atas, biarin aja. Oke, itu namanya pasrah. Ya. Jadi pasrah itu tidak berarti mengurangi upaya. Tidak berarti mengurangi upaya. Anda harus lakukan apapun untuk bisa mencapainya. Ya. Anda coba imajinasikan, seandainya saya stop usaha saya sampai di sini, dan kemudian di lain hari, ya, saya melihat lagi peristiwa itu, saya nyesel nggak? Kalau saya nyesel, maka apa yang saat itu saya pikirkan untuk harus dilakukan, saya akan lakukan. Nah, sehingga di kemudian hari saya tidak akan menyesal. Jelas? Ya, kebanyakan orang memaknai pasrah itu dengan cara yang salah. Ya udahlah, selesai, gitu kan? Wis pasrah aja, gitu. Kemudian 1 bulan kemudian, iya coba, kan gitu kan? Itu namanya bukan pasrah. Ya, oke? Itu namanya putus asa. Ya, bedanya tipis loh, pasrah sama putus asa itu bedanya tipis. Oke? Kalau Anda pasrah, 1 bulan kemudian Anda melihat kembali peristiwa itu, Anda bersyukur, ya, saya sudah melakukan yang terbaik. Anda puas. Tapi kalau Anda masih ngeresuloh, masih dongkol, masih itu namanya nggak pasrah. Itu namanya putus asa. Ya. Jadi Anda asumsikan, begitu Anda melakukan sesuatu, Anda setting goal, kok mentok, ya, kok nggak bisa-bisa ya. Oke, Anda bayangin, oke. Sekarang apa yang kepingin saya lakukan, ya, tapi saya nggak berani melakukannya. Dan kalau saya nggak lakukan ini, di kemudian hari mungkin saya akan menyesal. Apa itu? Anda bayangin, Anda tarik diri Anda maju lagi ke depan. Misalkan Anda stop sampai di situ, Anda nyesel nggak? Oh nyesel sih, harusnya kan bisa ini. Nah, Anda lakuin yang itu. Sehingga besok-besoknya Anda nggak akan nyesel lagi. Jelas? Ya. Oke. Ketika saya memutuskan untuk meng-KPR-kan rumah, ya. Itu sudah hampir kita itu putus asa. Ya, ini rumah harganya murah sekali. Kita pun sudah bersyukur dapat rumah itu karena murah banget, gitu kan. Oke, di situ mulai ada dorongan untuk memaksakan ganda. Harus bisa, harus dapat kan gitu kan. Mumpung murah kan gitu. Oke? Kan mulai itu ada sesuatu untuk memaksakan ganda. Iya kan? Oke, saya mulai. Oh, oke, ini enggak boleh. Saya rilis. Dapat ya sudah, enggak ya sudah. Oke? Tapi saya membayangkan suatu saat apa yang saya tidak mau sesali, maka saya lakukan sekarang. Ya, ngurus IMB-nya itu susahnya tuh setengah mati. Sana sini, nggak bisa. Ya, dan itu orangnya itu yang ngurus, kan yang punya rumah yang ngurus. Saya kan tidak pegang itunya kan gitu kan. Waduh, kok susah ini ya, deadline-nya sudah mau habis ya, deadline KPR, deadline ini sudah mau habis gitu kan. Waduh, gimana ini ya? Udah deh, saya coba tak turun tangan sendiri gitu kan. Pak, boleh nggak saya urusin? Ya, dia ketawa aja kan, ya jelas-jelas ini bukan siapa-siapanya gitu kan. Rumah itu atas namanya dia, semua atas namanya dia kan. Nah, saya terus datang ke sana itu mau ngomong siapa kan gitu. Ya udah deh, pokoknya nanti urusan saya dia ngomong. Saya dalam hati saat itu cuma berpikir aja, kalau saya lakukan dan nggak berhasil, maka suatu saat saya nggak akan menyesal, karena saya tahu saya sudah melakukannya, saya sudah memastikan gitu. Cuman itu aja sih gitu. Saya urus dan ternyata memang nggak berhasil gitu. Ya,
Tapi paling tidak saya sudah puas gitu ya. Di kemudian hari kalau toh itu memang mungkin gagal gitu kan, saya nggak akan menyesal karena saya sudah melakukan prosesnya. Tapi saya tidak melekat. Itu namanya pasrah, tapi tidak berarti mengurangi upaya. Ya. Nah, itu yang nanti Anda harus lakukan. Ya. Anda sudah biarin dah. Itu namanya putus asa, itu bukan pasrah. Anda harus benar-benar jeli untuk melihat apakah ini putus asa atau ini benar-benar pasrah yang saya tidak tergantung hasilnya. Saya lakukan tapi saya tidak tergantung hasilnya. Jelas. Oke, ya. Nah, kemudian doa upaya terfokus penuh keyakinan dan pasrah ini berasal dari rasa syukur. Setuju nggak? Tanpa punya rasa syukur, Anda nggak bisa ke sini. Nggak bisa. Ya, kalau Anda nggak bisa punya rasa syukur, Anda nggak akan bisa pasrah. Ya, pasrah. Oke, rasa syukur. Apapun yang kita alami, yang kita dapat, kita capai, syukuri. Terima kasihlah. Sudah, selesai. Ya, karena apa? Karena itu pasti yang terbaik bagi kita saat itu. Ingat ya, yang terbaik bagi kita saat itu. Belum tentu saat yang lain sama, belum tentu. Oke? Yang terbaik bagi kita saat itu. Oke? Nah, ini berasal dari mana? Ini berasal dari impian yang jelas dan bermakna. Kalau Anda nggak punya impian yang jelas dan bermakna, Anda nggak akan bisa mensyukuri. Karena Anda selalu akan tidak merasa puas. Ya, Anda naik Nissan Terrano pun Anda nggak akan merasa puas karena impiannya nggak jelas. Anda masih kepingin yang lain. Kayaknya lebih enak yang itu deh. Ya, kayak BMW lebih enak deh. Saya mulai kejar aja deh. Anda tidak akan pernah merasa terpuaskan. Ya, dan kalau sudah begitu, kita menjadi diperbudak oleh keinginannya kita. Ya, jadi itu bedanya sangat tipis loh. Tapi jika Anda sudah punya impian yang jelas dan kemudian Anda mendapatkan sesuatu, entah itu lebih baik secara materi ya, lebih baik atau enggak, ya kalau kita ngomong harga itu lebih murah atau lebih mahal, Anda akan syukuri. Karena apa? Itu yang terbaik bagi kita saat itu. Ya. Oke. Harus ada impian jelas dan bermakna. Ini sebagai patokan. Bayangin, Anda melihat 10 orang di lintasan atletik, pistol ditembakkan, mereka lari. Ya, sampai kapan? Ada garis finishnya, lari aja kayak begitu. Ya, setelah 10 menit Anda tahu nggak siapa yang menang, siapa yang kalah? Nggak tahu, karena nggak ada batasannya. Ya, impian itu berguna sebagai pembatas bagi kita. Jadi kita tahu. Ya, dan pastikan impian itu punya makna. Jika tidak, Anda nggak akan semangat. Ya. Coba sekarang Bapak Ibu bayangin, ya, Anda itu owner sebuah hotel. Oke, bayangin Anda owner sebuah hotel. Kemudian datang office boy, ketok pintu Anda dan ngomong pada Anda. Dia meminta fasilitas mobil pribadi, rumah, dan kartu kredit dengan limit 100 juta. Sebagai owner dari hotel tersebut, kira-kira Bapak Ibu kasih nggak? Kenapa? Kasih nggak? Kenapa? Kasihan loh, dia kerja berapa tahun pun nggak akan bisa beli loh. Harusnya kan dia wajib dikasih. Kalau yang atasnya nggak usah, gajinya udah gede, bisa beli sendiri kan? Hah? Kasih nggak? Tetap nggak? Malas-malas deh, mohon-mohon. Nggak dikasih. Udah deh, setiap hari selama 1 bulan saya datang terus, mohon-mohon. Kasih nggak? Masih nggak? Tega nih yang dikau. Masih nggak dikasih? Oke, sekarang GM hotel Anda. Oke, Anda kan owner. Owner kan ada GM-nya kan gitu. Ya, GM hotel Anda. Kira-kira Anda kasih nggak? Kalau dia nolak gimana? Dia harus pakai, betul nggak? Enggak deh, saya mendingan naik motor aja. Anda kasih mobil, ya kan? Enggak deh, saya naik motor aja lebih enak. Kira-kira Anda gimana? Ya, paling tidak kamu naik motor dari tempat kerja ke sini ya. Tapi kalau kamu servis tamu, jangan naik motor ya. Kamu pakai mobil perusahaan, paling tidak gitu, betul nggak? Hah?
Dia nolak pun Anda kasih. Betul? Dia nggak usah minta pun dikasih. Betul nggak? Kenapa? Karena dia mengemban tanggung jawab lebih besar. Maknanya dia bagi hotel Anda lebih gede. Betul nggak? Ya. Kalau nggak ada office boy, Anda sendiri bisa jadi office boy di situ, kan gitu. Tapi kalau Anda nggak ada GM-nya, Anda terpaku mati di situ, nggak bisa ngerjain yang lain, kan gitu kan? Ya, kalau nggak ada office boy 1-2 hari, Anda bisa jadi office boy di sana. Nggak ada yang tahu kalau Anda ownernya, kan? Ya, toh cuma 1-2 hari gitu kan. Tapi kalau nggak ada GM, Anda kelabakan itu. Ya, yang diurus ini tuh banyak sekali, betul? Nggak usah minta pun dikasih. Nah, sekarang Anda bayangin, alam semesta ini adalah hotel, oke? Dan kita ini semua adalah pekerja di hotel ini. Ownernya adalah Tuhan, oke? Nah, sekarang yang menentukan Anda mau jadi office boy atau GM, itu yang ngangkat bukan Tuhan, ya, yang ngangkat diri kita sendiri. Kalau kita itu mengangkat diri kita sebagai GM, Anda nggak usah minta-minta, Anda dikasih. Betul nggak? Ya, seberapa jauh makna hidup Anda bagi orang lain di dunia ini, maka disitulah Anda akan mendapatkan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Betul? Makanya impian itu harus bermakna. Kalau impiannya cuma kepingin apa? Saya kepingin beli mobil. Mobil apa? Oke, Toyota Kijang Innova misalnya. Kenapa? Ya enak. Karena saya bisa naik, enak, gak kepanasan. Itu kan maknanya cuma bagi diri saya gitu. Betul nggak? Maka Anda berjuangnya akan lebih susah daripada kalau Anda, kenapa Anda mau ini? Ya, ini supaya nanti kalau ada orang-orang itu ya di gereja atau di masjid atau apa butuh itu, yang mereka bisa pakai. Nah, Anda sendiri gimana? Ya nggak apa-apa, saya naik bemo juga bisa kok. Ya, tapi kan ini mereka kan bisa pakai. Gitu. Saya nanti bisa pakai kalau liburan saya pakai sama keluarga sama ini. Tapi ini bisa berguna untuk orang banyak. Ketika Anda mempunyai makna di sana, Anda akan dapatnya itu lebih gampang. Ya. Tapi jangan menentukan makna itu karena Anda tahu, oh rahasianya gitu toh. Oke deh, tak buat makna ini supaya dikasih. Jangan ya. Itu namanya nggak tulus ya. Oh ternyata rahasianya gitu toh gitu ya. Kalau gitu ya deh, saya mau impian ini deh, mobil deh. Nanti supaya bisa ini dipakai ini kayak gitu. Nanti begitu dapat terus kemudian Anda nggak lakukan, tahu rasa nanti ya. Itu namanya nggak tulus. Oke? Jadi pastikan impian Anda Bapak Ibu itu punya makna. Makin besar makna yang Anda bisa berikan untuk kehidupan ini, Anda akan makin dapatnya itu makin mudah. Oke? Dan bisnis Anda, network marketing, oke, adalah salah satu bisnis yang mempunyai kesempatan paling besar untuk bisa menyentuh hidup seseorang. Ya, itu salah satu dari kekuatan network marketing. Oke? Anda bisa bantu seseorang sampai pada limit yang tak terhingga dengan bisnis Anda. Betul? Ya. Anda harus benar-benar mencari makna yang lebih baik, ya, dalam Anda menjalankan bisnis itu. Karena bisnis itu sendiri sudah mempunyai potensi untuk memberikan makna yang lebih besar bagi hidupnya orang lain. Oke? Ya. Jadi ketika Anda menjalankannya dengan penuh makna, Anda nanti lihat perkembangan bisnis Anda growing luar biasa. Bisa jadi Anda nggak perlu sponsor orang akan datang ke Anda dan mau bergabung dengan Anda. Ya. Karena kecenderungannya manusia adalah dia mau mencari pemimpin. Dia mau mencari orang-orang yang bisa diikuti. Dan kalau Anda sudah membuktikan diri Anda di bisnis ini secara mental luar dalam, Anda sudah oke, Anda layak jadi pemimpin, orang akan ikut. Anda nggak usah nyari-nyari. Ya, pemimpin itu bukan karena menentukan, oke loh, saya pemimpin, Anda harus ikut loh sama saya ya. Bukan. Pemimpin sejati itu adalah orang-orang yang mengangkat dia sebagai pemimpin, bukan dia yang mengangkat dirinya sendiri. Oke, yang Anda harus lakukan adalah Anda didik diri Anda sendiri, Anda kembangkan diri Anda sendiri, sehingga akhirnya orang lain mengikuti Anda. Anda nggak perlu minta mereka untuk mengikuti Anda. Ya,
Itu aja yang Anda perlu lakukan di bisnis network marketing. Ya. Oke. Dan kemudian impian yang jelas dan bermakna ini berasal dari perasaan positif tentang diri Anda sendiri. Ya. Akan amat sangat susah mempunyai sebuah impian yang jelas dan bermakna jika kita sendiri itu nggak punya perasaan positif terhadap diri kita. Ya. Tahun 96-97, ya, saya menulis impian-impian saya. Tapi saya sendiri nggak yakin. Saya menulis karena apa? Karena memang teman-teman yang lain melakukan hal seperti itu. Ya, masuk mereka nulis, saya enggak, ya udah deh, gitu ya. Saya tulis, gitu ya. Dan kamu apa? Masa impiannya cuma mobil Suzuki Carry? Ya kan enggak enak. Mereka semua impiannya BMW, gitu. Ya udah deh BMW, gitu ya. Oke, cuma ikut-ikutan. Ya, dan saya pun nggak yakin kalau saya itu bisa dapat. Karena apa? Karena saya masih memandang diri saya nggak layak untuk dapat. Saya memandang diri saya masih negatif. Mana bisa. Tapi teman-teman melakukan kayak begitu semua, ya udah deh, ngelakuin aja deh. Ya, siapa tahu dapat. Gitu. Oke? Jadi nggak tulus. Ya. Nah, perasaan positif tentang diri sendiri ini berasal dari mana? Ini berasal dari konsep diri yang sehat. Ya. Konsep diri ini adalah sebuah program yang tertanam di bawah sadar kita, yang terbentuk mulai kita kecil. Dia terbentuk dari sana. Oke. Konsep diri itu, kalau kita mau pecah komponennya, itu ada 3. Diri ideal, harga diri, ya, dan citra diri. Oke. Diri ideal itu adalah kita itu kepinginnya jadi seperti apa, itu diri ideal kita. Ya, citra diri itu adalah kita melihat diri kita saat ini itu seperti apa. Nah, kalau ini dibandingkan dengan diri ideal kita, jadilah harga diri. Jadi perbandingan antara diri ideal dan citra diri kita, itulah harga diri kita. Kalau diri idealnya kita itu sangat tinggi, ya, saya maunya itu seperti ini, kemudian kita melihat diri kita, saya ternyata cuma sebegitu ini, ya, saya cuma dapat income sekian, padahal impiannya segitu. Maka saat itu harga diri kita jatuh. Oke? Ya, anak-anak kecil itu biasanya sering rawan sekali harga dirinya jatuh. Karena biasanya orang tuanya menetapkan diri ideal sesuai dengan kriteria orang tua sendiri, bukan sesuai dengan kriteria anaknya. Kamu harus dapat 100 nak. Kenapa mah? 100 itu pinter anak mama. Ya. Kalau enggak gimana? Anak papa. Ya. Papanya dengar kurang ajar. Ya. Jelek-jelek begini saya ini juga ranking 3. Ya. Anaknya yang bingung, kalau gitu saya ikut siapa gitu ya. Anak mama bukan, anak papa bukan gitu ya. Ya. Oke, 100. Di kelas pun, di sekolah pun katanya harus 100, itu bagus, ya kan? Begitu dia lihat ulangannya dapat 50, 40, dia mulai melihat dirinya sendiri kan. Kok aku cuma dapat sekian ya? Berarti aku ini anak bodoh. Kan gitu kesimpulan di bawah sadarnya anak itu, betul enggak? Ya, apalagi kalau orang tuanya itu kreatif. Nah, sudah susah-susah, mama sampai nggak lihat sinetron ngajarin kamu cuma dapat 50. Ditambahi perasaan bersalah, anaknya tambah merasa bersalah. Aduh, aku sudah mengecewakan mama. Oke? Perasaan bersalah itu sedikit, ya, tapi ditumpuk. Makin lama makin banyak. Ketika kita dewasa, itu sudah menjadi tebal. Oke? Ya, dan kita membawa itu semua, membawa muatan emosi negatif kita kemana-mana. Bergaul dengan orang lain kita bawa. Ya. Oke? Itulah, ya. Jadi konsep dirinya mulai terbentuk di sana. Ya. Nah, kemudian ketika dia melihat, aduh katanya 100, saya cuma dapat sekian. Ya, harga dirinya langsung drop. Ya. Tidak punya percaya diri. Ya. Anda kalau mau lihat harga diri anak Anda itu gampang. Anda tanya kepada anak Anda, "Nak, jawab dengan jujur ya. Menurut kamu nih, jawab dengan jujur. Kamu itu hebat apa enggak?" Kalau dia ngomongnya, "Enggak, Mah." Ya kenapa? Ya, aku sering dimarahi. Harga dirinya udah jatuh. Ya. Saya sering banyak sekali klien, ya. Pak, telepon, ya.
Saya mau minta waktu konseling. Oke, masalahnya apa? Anak saya ini nggak termotivasi. Kelas berapa? Kelas 5. Oke. Ya. Kalau suruh belajar itu males sekali. Tapi kalau suruh main PS semangat ya. Oh iya itu kalau itu nggak usah disuruh Pak katanya. Ya. Oke. Minta waktu ketemu. Setelah saya ngobrol sama orang tuanya, kemudian saya ngobrol sama anaknya. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan adalah, menurut kamu hebat apa enggak? Ya, saya mau melihat seberapa parah tingkat kerusakannya. Ya, kalau dia langsung ngomongnya itu enggak, oh ini rusak parah ini. Ya. Tapi kalau dia ngomongnya, ya kadang-kadang atau nggak tahu, nah ini masih belum terlalu parah. Ya. Tapi kalau dia ngomong, oh hebat aku, ya, nah saya belum pernah ketemu. Karena biasanya kalau kayak begitu nggak pernah ada di ruang konsultasi saya biasanya. Ya, yang kebanyakan datang itu yang enggak, soalnya gitu. Ya, ya, ini benar-benar dia merasa itu benar-benar nggak hebat sama sekali. Ya, kemudian kalau saya kejar, kalau saya tanya lagi, buktinya apa? Aku sering dimarahi. Itu kata-kata yang paling sering keluar dari mulut anak-anak itu. Sering dimarahi siapa? Mama, papa, guru. Mama, papa itu paling banyak. Ya, saya nggak tahu kenapa, kok mama itu paling banyak ya. Nomor 2 itu papa, berikutnya itu guru. Ya. Emang kenapa kok kamu dimarahi? Kau tahu ini salah, itu salah. Oke, harga dirinya udah habis, jatuh sudah. Ya. Kalau Anda tanya impiannya ke mereka, kamu besok kalau gede mau jadi apa? Kau tahu? Ya. Coba bandingin ketika Anda tanya anak-anak yang TK. Nak, kamu besok mau jadi apa? Dokter. Betul? Pilot. Ya. Babysitter. Dia nggak tahu babysitter itu apa gitu. Ya beneran ada yang kayak gitu gitu. Babysitter enak, babysitter itu katanya. Kok bisa? Iya. Ujungnya cuma main-main katanya dia gitu. Oh, dia ngeliatin babysitternya kayak gitu kali ya. Ya. Tapi itu keluar jawabannya dan itu banyak sekali. Presiden, pilot, dokter, insinyur. Ya. Anda tanya anak kelas 5, kelas 6, jawabannya nggak tahu. Ya. Anda tanya anak SMP, SMA, coba tanya. Bingung. Lihat diri kita sendiri dulu. Ketika kita SMA, bingung nggak? Kita mau jadi apa? Bingung kan? Ya. Karena proses pendidikan yang mencapek-capek harga diri kita. Ya. Oke. Jadi, dan kita membawa itu semua dalam hidupnya kita. Kemana-mana kita bawa. Ya.